Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu DU Spasi NIAA. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah Rasulullah SAW di masa beliau. Tentunya kawan-kawan sudah mengetahui kisah ini dari pendai-pendai dan pendakwah-pendakwah Indonesia. Nah, kami cuma mengulangkan saja agar kita mencintai Rasulullah SAW menjadi semakin besar dan kita dapat mencontohkan sifat-sifat beliau menjadi kehidupan kita yang lebih sempurna. Nah, simak cerita ini sampai akhir. Check it out. Kisah sedih anak yatim yang membuat Nabi Muhammad SAW terenyuh di pagi raya Idul Fitri. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dibuat terenyuh di pagi hari raya Idul Fitri karena kesedihan seorang anak yatim. Lebaran Idul Fitri merupakan hari fitrah yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan bagi seluruh umat muslim. Pada hari itu, semua orang menyambut dan merayakan Lebaran dengan penuh sukacita. Namun, tidak semua orang menyambut Lebaran dengan penuh kebahagiaan. Ada dari mereka yang tak bisa merayakan Lebaran tanpa seorang ibu atau ayah, bahkan bersama anggota keluarganya. Ternyata, kisah ini pernah dialami oleh seorang anak yatim ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berlalu. Pada pagi hari 1 Syawal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Id. Ketika berjalan, Baginda melihat anak-anak sedang bermain. Kemudian Baginda menemukan seorang anak yang berdiri sambil menangis. Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai anak?" Anak tersebut tidak tahu yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan sambil menangis, ia menceritakan kepada Nabi, "Doakanlah aku, wahai seseorang. Bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Ibuku lalu menikah dengan orang lain. Mereka mengambil rumahku dan memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang engkau lihat, telanjang, kelaparan, sedih dan hina. Ketika tiba hari ini, aku melihat teman sebayaku bermain. Aku jadi bertambah sedih. Lalu aku menangis," ungkap anak tersebut. Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, ketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Kemudian Nabi menawarkan, "Apakah kau mau aku jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara perempuanmu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara lelakimu?" Mendengar jawaban itu, anak tersebut seketika berhenti menangis. Kemudian ia melihat sosok yang berdiri di depannya dengan penuh takjub. Lantas anak itu menjawab, "Bagaimana aku tidak rela, ya Rasulullah?" Segeralah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil anak itu dan dibawa ke rumahnya. Anak itu kemudian disuruh berdiri tegak. Nabi memakaikan pakaian untuk anak tersebut. Lalu anak itu keluar bermain bersama teman-teman sebayanya. Anak-anak yang lain bertanya, "Kamu berdiri di antara kami. Sebelumnya kamu menangis. Sekarang aku yang membuatmu dapat tersenyum. Semula aku lapar jadi kenyang. Semula aku telanjang lalu aku diberi pakaian. Semula aku tidak punya bapa. Sekarang Rasulullah SAW
jadi bapakku, Aisyah jadi ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku, Hasan dan Husain jadi saudara laki-lakiku. Jawab anak tersebut. Dari Sah bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggang keduanya. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi siapa yang melihat video ini, santunilah anak yatim, didiklah anak yatim, berikan rezeki kepada anak yatim. Insya Allah kita akan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.